Salam pendidikan, salam sehat semuanya. Oke, peserta didik kelas 12 IPA ataupun IPS, ini adalah materi matematika wajib di semester 1 di awal tahun ajaran baru. Dimensi 3. Sebelum kita masuk lebih dalam bagaimana dimensi 3, saya akan ajak ulang kita untuk mempelajari bangun ruang beraturan yang ada di SMP. Langsung saja, yang pertama adalah kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar atau persegi. Kita perhatikan gambarnya, ada persegi ABFE ya, itu juga disebut sebagai persegi atau bujur sangkar. Nah, ada 6 yang seperti itu, maka dikatakan di situ kubus memiliki 6 sisi. Nah, 6 sisi itu bisa atas bawah, muka belakang, samping kiri dan samping kanannya. Dan 12 rusuk misalkan AB, BC, CG, FG, EH dan seterusnya. Kemudian ada 8 titik sudut yaitu penamaannya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekedar informasi ketika kita sering melihat soal ya, kubus A, B, C, D titik kemudian ditulis lagi E, F, G, H. Penulisannya itu dibiasakan dari bawah ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi jangan A, B, C, D di atasnya E, jangan ya, tapi tetap dari sini. Oke, berikutnya kita ingin mencari luas permukaan dari sebuah kubus. Luas permukaan dari sebuah kubus. Nah, karena kubus ini kalau kita buka misalnya jadi jaring-jaring kubus, ini kan memiliki 6 sisi. Satu sisi kubus itu adalah merupakan persegi. Ruas persegi yang kita tahu apa? Benar, kalau misalkan ini sisi kali sisi ya. Kalau misalkan ini kita buat panjangnya S, ini panjangnya S, maka luas perseginya sisi dikali sisi atau S kuadrat. Maka luas permukaannya sama dengan 6 dikali luas masing-masing sisinya, yaitu 6S kuadrat. Oke. Kemudian bagaimana untuk mencari volume? Kita misalkan saja dalam sebuah kubus itu kita bikin lembaran-lembaran, kemudian lembaran kita isi sampai ke atas seperti ini. Maka tadi kan ini kan luas sisi. Luasnya berapa tadi? S kuadrat, benar. Dikali banyaknya tingginya, maksudnya gini, dikali tingginya berapa banyak gitu ya. Nah, maka sisi tingginya juga sepanjang S, maka volume kubus kita bisa peroleh V sama dengan S pangkat 3. Oke, kemudian bagaimana dengan diagonal sisi dan diagonal ruang? Ayo, siapa yang tahu itu? Diagonal sisi yang mana saja? Oke, bisa EG, bisa HF, bisa BG, dan yang lainnya. Saya ambil contoh di sini adalah EB. Oke, ini diagonal sisi dari sisi yang ABFE yang di depan ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita disuruh mencari panjang EB? Nah, perhatikan saya buat segitiga ABE. Nah, ABE adalah merupakan segitiga siku-siku ya. Nah, dengan tadi kita sepakati ininya S ya, kita bikin dulu. Oke. Kalau misalkan ini segitiga siku-siku, kemudian yang kita tahu ini sisi tegak, ini namanya disebut sisi miring, benar. Nah, bagaimana kita mencari sisi miringnya? Apa yang kita ingat? Iya, benar, teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita mau cari sisi miringnya. Nah, kita buat dulu namanya ya. Ini titik A tadi, ini titik B, ini titik E. Oke. BE kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AE kuadrat. Maka BE sama dengan akar dari AB kuadrat tambah AE kuadrat sama dengan akar dari S kuadrat tambah S kuadrat sama dengan akar 2S kuadrat. S kuadratnya keluar menjadi S akar 2. Oke, itulah dia untuk mencari diagonal sisinya. Jadi kalau ini S, berarti di sini S akar 2. Contohnya, kalau misalnya panjang rusuknya 6. Sebuah kubus dengan panjang rusuk 6. Ini 6, ini 6. Kalau ditanyakan kepada kita, berapakah diagonal sisinya yang sebelah sini? Itu 6 akar 2. Atau dalam setiap segitiga siku-siku ketika sisi tegaknya sama, miringnya langsung tambahkan saja akar 2-nya. Gitu. Jadi kalau di sini pun disebut EG 6 akar 2, BG 6 akar 2. Semua diagonal sisi pada sebuah kubus itu sama panjangnya ya.
Oke, maka dapat kita ambil kesimpulan diagonal sisi kubus sama dengan S akar 2. Nah, sekarang diagonal ruang. Diagonal ruang di sini yang mana-mana aja? Ya, boleh HB, boleh AG, boleh EC, boleh FD. Nah, saya ambil yang EC saja. Sama seperti yang tadi ya, saya gunakan juga sifat segitiga, siku-siku untuk mencari EG-nya. Ini kita ambil saja segitiga ACE. Nah, ini siku-siku ya. Nah, coba ini tadi berapa panjangnya AC? AC adalah sebuah diagonal sisi yang tadi. Jadi kalau ini S, ini berapa? S akar 2, benar. Nah, sekarang tinggal tugas kita untuk mencari sisi miringnya. Nah, kita gunakan lagi teorema Pythagoras. Nah, anak-anak kami atau adik kami semuanya, teorema Pythagoras ini nanti sangat sering kita gunakan untuk pelajaran dimensi 3 ini untuk kelanjutannya ya. Jadi jangan sampai kamu lupa atau jangan sampai kamu nggak memahami apa teorema Pythagoras. Boleh diulang-ulang lagi, ini kan pelajaran waktu SMP ya. Nah, sekarang kita cari panjang EC atau CE ya. CE kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah AE kuadrat. Ya, ini salah ya. Salah. Ketik saya nih, harusnya CE. CE sama dengan akar dari S akar 2 kuadrat tambah S kuadrat sama dengan ya seterusnya. Maka ini 2S kuadrat tambah S kuadrat. 2S tambah S. Berarti ada berapa S-nya? 3S kuadrat, benar. Maka S kuadratnya keluar menjadi S akar 3. Ini ralat ya, ini tadi harusnya CE bukan BE. Oke. Maka ini panjangnya adalah S akar 3. Maka kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6. Misalkan sini panjang rusuknya 6, maka setiap panjang diagonal ruangnya itu 6 akar 3. Jadi kalau ini 10, berarti ini Pak GA-nya 10 akar 3. Iya benar. FD-nya juga 10 akar 3, benar. Kalau panjang rusuknya 10 ya. Oke, jadi itu kesimpulannya untuk diagonal ruang. Nah, pernah juga dengar bidang diagonal ya. Nah, ini dia bidang diagonal. Nah, luas bidang diagonal itu yang mana ini? Kenapa bisa jadi S kuadrat akar 2? Nah, coba kita perhatikan. ABGH. Ini salah satu bidang diagonal yang saya buatkan. Apakah bidang diagonal ini sama dengan yang ini? Bagaimana menurut kalian? Kalau sepintasnya sih kayaknya beda ya. Nah, oke, lain kali nanti akan saya bikin video menggunakan aplikasi lain yang bisa saya putar-putar ya. Nah, ini coba kita lihat dulu analisa masing-masing panjang garisnya ya. Kalau ini misalkan AH itu diagonal sisi. Kalau ini S berarti ini S akar 2, makin pinter ya. Ini BG S akar 2. Kemudian kalau misalnya saya tanya ini HF berapa? S akar 2, benar. BD S akar 2 karena semuanya itu apa? Diagonal sisi. Nah, berarti kalau untuk bidang yang warna biru ini ya, AB-nya itu kan rusuk kubusnya sendiri ya. Ini panjangnya S, ini S akar 2. S akar 2. Coba kita lihat yang merahnya. Ini juga HD rusuknya sendiri. Berarti ini S, kemudian sini S akar 2, S akar 2. Berarti sama dong ya. Nah, berarti kalau pelajaran 3 dimensi ini sering nantinya kita harus bisa membayangkan bentuk dari suatu bangun ruang. Oke ya. Nah, jadi dari situ kita boleh mencari luas bidang diagonal. Tadi kan panjangnya S akar 2, lebarnya S. Jadi S akar 2 dikali S sama dengan S kali S kuadrat akar 2. Jadi, nah ini ada saya bikin sedikit garis HB terletak pada bidang BDHF. Coba kita lihat HB. BDHF, yang ini ya. Nah, HB yang ini warna biru. Berarti kalau misalnya garis HB ini terletak pada BDHF, apa sih maksudnya? Nanti kita pelajari setelah ini, karena setelah ini kita belajar kedudukan titik, garis, dan bidang pada sebuah ruangan. Nah, oke, kita lanjut ya. Balok, ini sudah main cepat kita. Tadi kubus lumayan khusus karena nanti sering kita gunakan. Nah, balok mempunyai 6 sisi di mana masing-masing sisi yang berhadapan saling kongruen. Artinya ini ya, yang atas dengan yang bawah kongruen, kiri kanan kongruen, depan belakang kongruen ya. Panjang, lebar, dan tinggi. Kalau misalnya panjangnya A,
L-nya sama dengan A, T-nya sama dengan A, itu jadinya kubus. Ini karena berbeda, maka dia balok. Pak, apa boleh panjang dan lebarnya sama? Ya boleh saja. Jadi kubus sama balok sebenarnya mirip ya, tetapi kubus khusus hanya ketika panjang rusuknya sama. Nah, kita lanjut mencari volumenya, panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaannya 2 kali panjang lebar tambah panjang tinggi tambah lebar tinggi, itu dikalikan masing-masing, kemudian dikali 2. Ini contoh, misalnya gini, panjang kali lebar itu yang tutup dan bawahnya, panjang kali tinggi itu depan belakang, lebar tinggi maksudnya samping kiri samping kanan, makanya 2 kali. Kita lanjut. Prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki 2 bidang yang sejajar dan kongruen yang disebut penampang. Bidang yang menghubungkan kedua penampang disebut selimut prisma. Yang bagaimana prisma? Yang begini. Ya artinya ada tutup dan alas yang sama bentuknya, kemudian dihubungkan. Nah, itu namanya prisma. Ada segi 3, segi 4, dan prisma segi 5. Nah, mencari volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Jadi sama seperti kubus tadi ya. Kalau kalian ingat tadi, ada seperti lembaran di bawah, kita naikkan ke atas. Nah, seperti ini juga, luas alas dikali tinggi. Luas permukaannya sama dengan 2 kali luas alas kali tinggi. Jadi tergantung luas alasnya ya. Alasnya bagaimana bentuknya, segi 3, ada yang segi 4, ada yang segi 5, itu dihitung alasnya. Kemudian kenapa kali 2? Karena atas dan tutup. Kemudian keliling itu kan ininya, selimutnya ya. 1, 2, 3 kalau segi 3. Kalau ini ada 4. Ditambahkan dikali tinggi nanti ya. Tinggi itu. Oke. Kemudian limas. Limas yang bagaimana? Yang begini. Jadi kalau tadi prisma atas bawah sama, kalau ini dia kumpul di satu titik, itu namanya limas. Limas merupakan bangun ruang yang terdiri dari suatu bidang, alas, dan selimut. Bangun yang berbentuk bidang-bidang segitiga. Satu titik dari masing-masing segitiga saling bertemu di sebuah titik disebut titik puncak limas. Oke, bagaimana mencari volumenya? Sepertiga luas alas kali tinggi, jadi tergantung luas alasnya. Bagaimana luas permukaan? Luas alas ditambah luas selimutnya. Kita lanjut berikutnya. Silinder atau tabung. Yang seperti ini ya, sering kita lihat ya. Volume sama dengan VR kuadrat kali tinggi. Kenapa ya? Oh, tadi kan mirip dengan prisma ya. Luas alas dikali tinggi. Alasnya kebetulan berbentuk lingkaran dengan jari-jari R misalkan. Kemudian nanti kita buat tingginya ini adalah T, maka VR kuadrat dikali T ya, kali tinggi. Nah, bagaimana luas permukaannya? Ya dihitung saja luas masing-masing, luas tutup, luas alas, kemudian luas selimutnya. Nah, kebetulan tutup dan alasnya kan lingkaran, jadi hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Kerucut. Kerucut seperti topi petani ya kan. Kerucut merupakan bidang ruang yang terdiri dari suatu bidang alas lingkaran dan sebuah titik puncak dengan selimut bidang berbentuk juring lingkaran dan busurnya dilengkungkan semulus keliling lingkaran. Oke. Volume sama dengan sepertiga VR kuadrat dikali tinggi, mirip limas. Jadi kan bentuknya sama, kumpul satu titik. Kemudian luas permukaannya, luas alasnya kita hitung, kemudian tambah luas alas yang ini ya, salah tunjuk. Luas alasnya kita hitung, kemudian tambah selimutnya. Dan yang terakhir, anak-anak kami, adik-adik kami sekalian, bola. Nah, ini bola nih, mantul-mantul dia. Nah, bola itu berbentuk seperti ini. Dia merupakan bangun ruang yang tidak mempunyai bidang alas. Jadi nggak punya bidang alas. Digelintirkan aja bisa ya kan? Apa tuh gelintir apa namanya? Digelindingkan. Oke. Dan titik-titik pojok. Dia nggak punya titik, dia nggak punya alas. Jadi kalau ada teka-teki, bangun ruang yang tidak punya alas dan tidak punya titik sudut adalah bola salah satunya, ya kan? Bola merupakan himpunan titik dalam dimensi 3 yang memiliki jarak sama terhadap satu titik tertentu yang disebut pusat bola. Jadi pusat bolanya itu ya, misalnya titik ini. Jadi kalau kita cari garis, kita tarik garis ke semua permukaan bola itu jaraknya sama. Yang disebut sebagai jari-jari. Jarak pusat bola ke titik permukaan lingkaran disebut jari-jari bola. Benar ya? Nah, jadi kalau misalnya 2 kali jari-jari disebut diameter. Bagaimana volumenya? 4/3 VR pangkat 3. Bagaimana luas permukaannya? 4 VR kuadrat. Mudah-mudahan ini bisa mengingat pelajaran kita yang waktu SMP dan untuk memberi gambaran ke depannya tentang apa yang harus kita pelajari lagi nanti lebihnya di dimensi 3. Maka dari itu kita
kita akan lanjut nantinya ke bagian kedudukan titik dan garis dan bidang dalam ruang. Oke, sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajarnya. Salam sehat.